Welcome back to my channel. Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam kesehatan yang prima. Dan kali ini aku Uci Keke akan membahas sebuah topik. Tapi sebelum kita melanjutkan topik apa yang akan aku bicarakan, aku mau minum dulu kopi dari Japan Kudus. Ini bukan endorse dari Pangcu Krishna Firman, Pangcu Genwu ya, admin Genwu. Ini aku beli sendiri dari Pangcu KF. Kopi Japan Kudus, kopi hitam yang sangat enak dengan rasa yang sangat khas. Lain daripada yang lain, beda dari semua kopi yang pernah aku minum. Oke, aku minum ya. Bukan iklan ya, sorry, ini bukan iklan. Hanya ini memang enak banget. Produksi lokal dari Japan, Gunung Muria, Kudus. Enak sekali. Oke, mantap. Oke, kali ini aku akan bahas tentang salah satu karakter dari trilogi Raja Walinya Qin Yung, yaitu Chang Wuqi atau Tio Buki. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Wuqi adalah salah satu jagoan ya terhebat di HSDS. Yitian Tulongci, dia hampir tidak ada lawan ya di akhir cerita. Cuman yang ingin saya bahas adalah kenapa saya atau teman-teman pencinta Wuqi atau Wuqi lovers harus cinta sama karakter ini atau harus menggemari karakter ini. Saya akan jabarkan satu demi satu. Oke. Pertama, Wuqi adalah karakter yang paling berperasaan. Ya. Oke. Karena kita tahu bahwa Wuqi memang memiliki sifat karakternya kuat, bahwa dia itu sangat berperasaan. Ya. Dia tuh karakter yang mudah tersentuh, mudah terkena simpatik orang lain, mudah terkena belas kasihan orang lain. Itulah Wuqi. Ya. Dan karakternya yang seperti itu, kita patut untuk mencintai karakter ini. Yang kedua, Wuqi adalah karakter yang paling penuh dengan belas kasihan, paling tidak tegaan. Ya, memang seperti itu. Dia paling belas kasihan, paling gak tegaan sama musuh-musuhnya. Sejahat apapun musuh itu, Wuqi tidak akan pernah tega untuk membunuhnya. Tidak akan pernah tega, dia akan dengan sengaja membunuhnya. Dengan tangan jahat langsung hancur. Enggak. Dia memiliki watak welas asih yang paling unggul dalam hatinya, dalam tindakannya. Dia benar-benar pecinta kedamaian yang sejati sebagai mediator yang jempolan untuk mengurusi masalah-masalah agar semuanya terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, Wuqi adalah tipe-tipe penyayang. Penyayang makhluk hidup, ya. Bukan hanya manusia, baik hewan, atau lingkungan, atau bahkan terlebih lagi terhadap manusia, sebuah nyawa, ya. Sebuah jiwa. Itu sudah pasti. Selanjutnya, Wuqi sangat peduli atau sangat menyayangi orang-orang terdekat yang sangat dicintainya. Oke, dari kecil dia sudah tidak ada orang tua karena sudah nggak ada ya, bunuh diri. Dia sangat mencintai paman-pamannya, melebihi orang tua kandung sendiri. Bagaimana dia merawat paman ketiga dan paman keenamnya dengan begitu luar biasa saat mereka terkena lumpuh ya. Dia sampai memohon kepada Cao Min untuk
memberikan obat tawarnya agar pamannya itu bisa sembuh lagi sehat lagi. Itulah bakti seorang anak kepada pengganti ayahnya atau ayah keduanya gitu. Ya. Dengan kakek gurunya dia sangat sayang. Dengan pamannya dia sangat sayang. Apalagi dengan perempuan yang dari kecil sangat berjasa seperti Chow Churo. Walaupun dia jahat, Wuji tetap care, peduli, tetap simpatik sama dia, tetap tidak tega sama dia. Dengan Xiao Xiao dia penuh kasih, penuh kelembutan, penuh perhatian. Dengan Chu-er pun begitu. Bukannya itu jangan salah sangka ya, itu bukan sebuah momen PHP atau apa, itu hanya sifat alamiah, naluriah dari seorang yang memang berperasaan gitu. Dari kecil dia sangat berperasaan, sangat bersimpati kepada semua orang. Yang mana disalahartikan kepada perempuan-perempuan itu untuk ya oke lah, Uci berjanji kepada Chu-er untuk nikah segala macam. Dia juga berjanji kepada Chow Churwo untuk menikahi dia. Tapi kan kita tahu bahwa tokoh-tokoh utama dalam Chin Yung ya, itu backgroundnya itu mereka itu adalah pemuda, remaja ya, umur 18-20-an yang masih buta, hijau tentang arti sebuah cinta. Cinta dalam arti kekasih ya, antara laki-laki dan perempuan, hubungan itu. Jadi wajar dia mungkin ya dalam tanda kutip melakukan kesalahan dengan melakukan itu. Karena backgroundnya tuh ya dia masih hijau, unexperienced ya, tidak berpengalaman. Nah, sesuai dengan berjalannya cerita, berjalannya waktu, baru dia menemukan cinta sejatinya. Atau perempuan yang paling sangat dicintainya. It's okay, mereka yang tiga itu, Wuci sayang sama yang tiga itu. Cuma yang paling unggul tetap adalah Chow Min atau Tio Bing. Ya. Chow Min yang namanya berhasil terukir di jantung dan tercetak di tulangnya Wuci Keke. Oke. Jadi sebenarnya buat kalian para Wuci haters, gak ada alasan untuk membenci atau tidak suka dengan karakter ini. Karena apa ya? Karena kan semua dari karakter Chin Yung punya backgroundnya masing-masing, seperti Ling Huchung, Yang Kuo, Guo Jing, Xiao Feng Duan Yu, Su Chu, ya, Wei Xiaobao. Dengan karakter-karakter yang background yang telah mereka bentuk, timbullah sifat seperti itu. Ya. Tapi masing-masing dari karakter itu adalah karakter yang kuat, bukan karakter yang lemah. Ada sebab, maka ada akibat. Sebabnya seperti ini, maka akibatnya seperti ini. Ya. Jadi begitu. Dengan kungfu yang tanpa tanding, dia berhasil menyatukan seluruh Tiongguan atau mainland ya, Chungguo. Menyatukan seluruh pendekar-pendekar Wuci ya. Dari yang golongan hitam, golongan putih, mereka bersatu melawan penjajah. Di sekte Ming, Mingjiao, Wuci berhasil menjadi penguasa tertinggi. Bukan karena dia orang yang berambisi, bukan. Wuci sama sekali tidak ada ambisi untuk menjadi pemimpin atau ketua sebuah organisasi atau sekte atau perguruan. Enggak. Dia sama sekali enggak mencari ketenaran atau popularitas. Yang dia lakukan adalah hal-hal kemanusiaan. Kemanusiaan, rasa belas asih, rasa untuk tidak saling menyakiti antara orang dan orang lain, antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dia sangat membenci akan kekerasan. Ya. Dari trilogi Chin Yung, yang Guo Jing Chang Wuci, Wuci lah yang
paling membenci kekerasan. Yang ibaratnya apa ya, nggak sebenarnya tidak gemar-gemar amat akan kungfu atau ilmu silat. Ya. Uci akan mengambil pertarungan, ya, berantem atau fighting, ya, sebagai pilihan terakhir dia, sebagai the last choice. Jika sudah deadlock, maka barulah fight. Jika masih bisa didoplimasikan, dia akan menggunakan cara itu dengan diplomasi, dengan berbicara, dengan perdamaian. Ya, seperti itulah karakter Wuci yang kita kenal. Karakter yang patut kita cintai karena Wuci adalah memang yang terbaik menurut saya. Kali ini saya ngomong subjektif. Sebelum ini objektif. Saya coba subjektif mungkin. Buat saya Wuci adalah terbaik. Dia gini. Ada suatu komen-komenan di grup Facebook dulu dari almarhum Bro Riyadi ya. Almarhum Bro Riyadi. Beliau dari Surabaya sudah meninggal. Salah satu pangcu Genwu juga atau admin Genwu, dia bilang gini. Kebanyakan kita, ya, entah itu laki-laki ataupun bahkan perempuannya, jika mencintai atau mengemari, ya, atau prefer ya, paling menyukai karakter A misalnya, karakter Wuci misalnya, itu pasti mereka akan berintrospeksi bahwa dirinya itu, maksudnya Wuxia lovers ya, dirinya itu lebih mirip ke karakter tersebut gitu. Ya memang benar bahwa karakter Wuci yang lemah lembut, yang berperasaan, ya emang hampir mirip dengan aku ya, dengan aku gitu. Begitu juga dengan Bro Riyadi almarhum ya. Tapi ya bukan berarti PHP saling playboy untuk anti cewek, enggak. Itu adalah opini yang salah kaprah, yang mengatakan kita plan nggak bisa milih. Enggak, itu nggak ada hubungannya sama sekali, karena sifat seorang pendekar ya emang ditentukan dari backgroundnya dulu waktu dia kecil. Oke? Jadi sekian dulu bincang-bincang dari aku, Uci Keke. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan bagikan ke seluruh teman-teman kalian yang suka usia kolosal ya, atau film-film silat Mandarin. Karena Wuci is the best. Salam Wuxia lovers. I'm Wuci lover forever. Wuci is the best. Bye.